dengan Kak Ros, tentunya masih di badajaradio.com bersama SMA Negeri 1 Banjarmasin. Maju bersama, hebat semua. Oke, gimana nih kabarnya Sobat Raja? Semoga tidak bosan ya untuk mendengarkan Baraja Radio, karena informasinya bakal menarik-menarik terus tiap harinya yang bakal diberikan untuk sahabat Baraja spesial tentunya. Kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang hawa nafsu, kemudian ada juga tentang materi PKWU, tentang peluang membuat usaha, ya kan, peluang usaha tuh ya. Lanjut lagi nih, kita bakalan seperti yang sudah Kak Ros janjikan tadi, kita akan membahas tentang sejarah-sejarah nih. Wah, kalau membahas tentang sejarah tuh biasanya membahas tentang suatu masa lalu masih jadi pikirin terus. Nggak apa-apa dong ya kalau misalnya ini tentang materi dimana sejarah itu juga perlu kita kenang ya. Ada sejarah yang perlu kita kenang, ada juga buang aja. Nggak, kalau yang ini memang harus kita kenang, karena ini pelajaran sejarah, kita harus tahu betul nih. Jadi kayak Indonesia sendiri itu seperti apa, kemudian zaman-zaman dulu itu seperti apa. Nah, itu sejarah-sejarah yang kita bahas itu sejarah-sejarah kayak gitu, bukan sejarah yang menyakitkan ya. Oke, langsung aja, dan tentunya hari ini untuk pelajaran sejarah kita bakal ditemenin oleh guru dari SMA Negeri 1 Banjarmasin nih. Langsung aja kita say hello gurunya nih. Halo Ibu Nurul. Oke, nama lengkapnya nih Bu Nurul Aini ya Bu ya. Nurul Aini, guru sejarah SMA Negeri 1 Banjarmasin. Say hello dulu Bu mungkin. Oh ya. Halo sahabat Baraja. Oke, halo Ibu. Nah, Ibu ini guru sejarah di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Nah, kali ini akan memberikan materi ya Bu ya tentang sejarah nih ya. Nah, kira-kira materi yang bakal kita bahas kali ini nih, sejarah ini tentang apa nih? Kita mau bahas asal usul persebaran nenek moyang Indonesia. Oke, jadi kita bakal membahas tentang asal usul persebaran nenek moyang di Indonesia khususnya ya. Iya, Indonesia. Nah, langsung aja nih ya, Mbak Sobat Raja yang pasti pada penasaran nih ya. Kalau misalnya kita membahas tentang asal usul nenek moyang Indonesia, paling kalian ngertinya ya dari nenek gue gitu. Nenek lo yang mana gitu kan. Nah, kita harus tahu betul loh. Jadi sebenarnya dari mana sih asal usul awalnya, bener-bener dari awalnya gitu kan. Jangan kita cuma taunya ya dari nenek moyang, ya dari neneknya gitu kan. Ya, tapi kita nggak tahu kan asal usulnya. Lanjut aja langsung nih, boleh pada Bu Nurul untuk menyampaikan. Jadi asal usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, itu menurut saya sih penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Jadi sebenarnya ras kita tuh berkulit gelap dan bertubuh kecil. Aduh. Terus kemudian mereka banyak mula-mulanya tinggal di bagian Asia bagian Tenggara. Kemudian ketika zaman es mulai mencair, air laut naik hingga terbentuk lautan Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Oke, jadi memang dari terbentuknya adanya Indonesia gitu ya, dari tadi Asia Tenggara, kemudian ada yang namanya ada pencairan itu, terus lanjut lagi deh. Kemudian beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia itu menetapnya di daerah-daerah pedalaman gitu ya. Sedangkan ada yang menghuni daerah pantai, kemudian ada juga penghuninya dari penduduk pendatang. Contohnya seperti kita di Lampung ya, gitu. Ada kan di pulau-pulau Legundi ada, kemudian ada juga di Pulau Tegal tuh, ada Pulau Mahitam, itu banyak penduduk-penduduk datang yang tinggal di sana. Oke, jadi contohnya itu kayak pulau-pulau yang di Lampung itu sendiri ada di pulau-pulau yang pulau kecil gitu ya, tapi ada pendatang yang menghuni di situ gitu ya. Kemudian apa lagi nih Bu? Kemudian ras yang masuk dalam kelompok penyebaran nenek moyang ini itu ada suku bangsa Hyeng dari Kamboja gitu, di Kamboja, kemudian ada juga yang di Miatose, Yaunjen di Cina gitu ya. Kemudian ada juga di Senoi di Semenanjung Himalaya gitu. Banyak yang beberapa suku bangsa seperti Kubu, kemudian Luwu. Nah, itu mereka banyak tinggal di Sumatera gitu ya, ada juga di Sulawesi. Oke, jadi banyak banget bangsa dari luar ya ternyata juga yang pingin pendatang baru gitu yang menempatkan dirinya untuk bisa di Indonesia, yang dulu awalnya belum Indonesia ya Bu ya, jadi masih pulau biasa gitu kan, yang hakis itu dari beberapa macam orang gitu kan datang ke pulau tersebut gitu kan untuk menempati pulau tersebut tentunya ya. Iya, karena mereka juga mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang kita gitu. Oke, sebenarnya meskipun kita mungkin sekarang kalau kita kan negaranya mungkin berbeda ya, tapi sebenarnya nenek moyangnya itu sama sebenarnya ya. Karena itu memang yang manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni.
Jadi memang zaman dahulu banget nenek moyang kita tuh sebenarnya cuma satu atau mungkin emang cuma itu aja. Cuman kan karena penyebaran tersebut yang menempati beberapa pulau yang kosong, terus mereka menempati pulau tersebut dan akhirnya makin lama makin banyak. Terus ya berkembangnya zaman ya pastinya, habis itu terbentuklah yang namanya terus perjuangan. Oh dulu masih kerajaan-kerajaan ya, masa kerajaan-kerajaan, habis itu nanti ada perjuangan pahlawan sampai akhirnya mereka memiliki sebuah negara tersebut ya pastinya. Nah untuk itu kan dari asal usulnya nih, asal usul bangsa Indonesia itu sendiri ya. Nah kalau dari macam-macamnya ada nggak nih Bu? Kayak kan macam-macam nenek moyang mungkin ada yang dari Asia atau Afrika apa gimana itu Bu? Ada nggak sih macam-macamnya gitu? Ya jadi mereka itu datangnya itu bertahap ya, ada 2 tahap gitu. Yang pertama datang ke Indonesia itu adalah Proto Melayu gitu. Mereka disebut sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai ke pulau-pulau timur di Pasifik. Gitu. Oke, jadi ada 2 tahapan ya dia ternyata. Yang pertama tadi ada Proto Melayu. Nah yang kedua itu apa tuh? Kalau yang kedua itu Detro Melayu gitu. Kalau yang pertama itu biasanya ya kita punya ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambutnya lurus, gitu. Kulitnya kuning kecoklat-coklatan dan bermata sipit. Biasanya itu dari Cina bagian selatan yang bermigrasi ke Indochina dan Siam. Nah itu. Kemudian baru mereka ke Kepulauan Indonesia. Makanya di Indonesia sekarang banyak orang-orang Cina juga. Oke, jadi memang ada 2 tahapan ya. Jadi yang pertama tadi ada Proto Melayu. Nah biasanya ini orang-orang daerah Asia dari bagian Cina gitu ya yang datang ke Indonesia gitu. Makanya kenapa Indonesia tuh banyak orang-orang Cinanya kayak gitu kan. Kemudian yang kedua tadi ada Petro ya. Bukan, Detro Melayu. Oh Detro Melayu. Nah kalau Detro Melayu sendiri nih bedanya dengan Proto Melayu itu apa tuh? Kalau Detro Melayu itu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara gitu. Oh bagian utaranya. Ya, dan mereka membawa budaya baru berupa perkakas, senjata besi di Kepulauan Indonesia. Berarti dia ada 2 tahapan. Yang pertama tuh lebih pada dari Asia Cinanya itu sendiri ya. Tapi kalau yang Detro Melayu tuh dari bagian utaranya yang membawa kayak banyak-banyak berkakas dan lain sebagainya, peralatan yang mungkin bagus-bagus lah dibawa ke Indonesia kayak kalau gitu. Untuk Detro Melayu sendiri itu peradabannya bisa kita jumpai di Malaka, Sumatera, kemudian Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Pulau Jawa. Nah itu masih banyak lagi. Oke, jadi ternyata dari situlah makanya bisa ada berbagai macam manusia, budaya dan pastinya ras tentunya ya di Indonesia tuh ya karena itu. Jadi memang sesungguhnya nenek moyang kita tuh sebenarnya cuma itu gitu kan. Cuman kan karena banyak sekali yang berdatangan ke Indonesia, kan kemudian banyak banget kultur, ras dan berbagai macamnya. Nah itu makanya jadi satulah itu ya. Jadi memang ada 2 tahapan caranya. Dan terkait dengan asal usul sejarah ini, kira-kira ada lagi nggak nih untuk Indonesia itu sendiri? Kita ada namanya ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia, itu ada ras Melanosoid ya. Nah, mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian atau dan benua Australia begitu. Nah, selain ras itu ada yang apa memang cuma ras itu aja? Cuma ada ras aja, jadi ada Proto Melayu, Detro Melayu, kemudian ada Melanosoid, yang terakhir adalah Negrito gitu ya. Oke, jadi ada 4 ya. Kalau misalnya tadi kita udah bahas yang Proto Melayu, Detro Melayu, terus ada tadi Melanosoid dan Negrito. Gitu. Nah, kalau yang Negrito sendiri itu apa itu Bu? Kalau Negrito itu sebenarnya kelompok Melayu tua atau muda gitu ya, orang-orang Negrito gitu, karena mereka didapat kita jumpai di Spanyol gitu, orang-orang berkulit hitam dengan mirip dengan jenis-jenis negro gitu lah ya. Itu namanya Negrito atau Wedit gitu, bukan wedi ya. Wedi gitu ya beda. Jadi memang sebenarnya kayak tadi dengan Proto Melayu, Detro Melayu, terus ada Melanosoid ya Bu ya, sama Negrito. Jadi itu sebenarnya rasnya itu beda-beda ya. Jadi ada yang tadi kayak Proto Melayu itu memang keturunan dari Cina lah kurang lebihnya ya. Kemudian Detro Melayu itu masih keturunan
apa dari Asia Utara, apa Cina Utara itu tadi? Yang proto. Iya, dari Detro. Oh, kalau Detro itu dia dari bagian utara, Indochina bagian Oh, utara. Indochina. Berarti masih Cina, cuman dia bagian utaranya gitu Iya. ya. Terus ada juga Melanosoleil dan Negrito. Dan pastinya beda-beda banget ya rasnya. Jadi dari berbagai macam ras yang kemudian datang ke Indonesia inilah ya. Iya. Makanya ada itu yang namanya perbedaan tentunya. Oke, itu tadi ya tentang sejarah dari macam-macam nenek moyang, asal usul nenek moyang tentunya ya. Nah, kira-kira ada lagi nih nggak nih Bu terkait asal usul nenek moyang di Indonesia sendiri itu? Untuk asal usul kita bisa menjumpai orang-orang Melanosoid itu berada atau mereka tinggal di Papua Barat, Mm-hmm. Ambon, Maluku Utara.